Putri berkata, kau hanyalah Tarzan sendiri satu, tidakkah kau takut menghadapi alien sebanyak itu? Ucap sang putri melihat kehebatan Akyang yang sangat percaya diri. Namun di sisi lain Akyang ternyata sangat ketakutan. Aku takut banget anjir, aku hampir menangis, aku hampir ngompol bahkan. Ya ternyata kau takut ya. Hanya saja tetap saja jika Master Sekte Lu Huang itu memukulimu, aku khawatir kau bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Meskipun Guru Zhang mampu membalaskan dendammu, tapi apa gunanya itu? Namun di sana Akyang berkata, aku berhutang budi pada masterku, dialah yang membantuku tumbuh dari Transcend diriku yang sekarang, dan dia dihormati dipercaya oleh banyak orang. Selama aku menjadi kepala pelayan, aku mempunyai hak tanggung jawab untuk melindungi reputasi masterku agar tidak dihina, bahkan itu jika aku mengalami kematian. By the way, di mana si Zhang Xuan ini? Aku juga tidak tahu, ucap Akyang. Hah? Dia tidak tahu, jadi sebenarnya tidak ada di sini. Tentang itu aku juga tidak yakin, menurutku dia akan berada di sini beberapa saat lagi. Sambil Akyang yang ketakutan, berapa banyak lagi orang yang akan datang ke sini untuk mengancamku. Cepatlah kembali Guru Zhang. Guru Zhang yang dibicarakan pun bersin, rupanya dia sudah kembali ke tempat atau ke kerajaan Myriad. Dia yang kembali dari istana es lalu sekarang berada di kerajaan Myriad berkata, Guru Zhang, terima kasih atas bimbingan Anda di dataran es. Itu bukan apa-apa, ucap Zhang Xuan. Zhang, kultivasimu, bagaimana dengan kultivasimu? Ucap Ketua Su. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk mencapai puncak alam yin dan yang sebelum turnamen atau bahkan clarifying body sebelum itu. Baguslah, kalau begitu kita tidak harus membuang waktu lagi. Aku pergi dulu, aku akan muncul saat tiba waktunya untuk turnamen guru terpelajar. Zhang Xuan berpikir, ya, aku akhirnya kembali untuk mempersiapkan Soul Grace. Hampir siap juga. Aku akan membuat tupak Soul Horse malam ini, lalu aku akan bisa menemukan cara untuk membangunkan Lu Chong. Inilah saatnya untuk Lu Chong untuk bangun, muridku. Tuan muda, akhirnya kau kembali. Apa yang terjadi? Ucap Akyang. Namun di sana apa yang terjadi selama aku pergi? Di sana Akyang mengatakan sekelompok orang dari 4 faksi terkuat termasuk Sekte Flying Cloud sedang mencarimu. Sepertinya mereka bukan hanya untuk mengobrol datang ke sini. Apa yang mereka lakukan, dan selain itu apa yang mereka inginkan dariku? Ucap Zhang Xuan. Beritahu aku jika mereka datang lagi. Aku mengerti. Ngomong-ngomong Tuan, tahukah Anda di mana Master, kapan dia akan berada di sini? Guruku, dia memberitahuku bahwa dia akan berada di sini beberapa hari lagi, ucap Zhang Xuan. Itu bagus, ini akan menyelamatkan Lu Chong dan akan juga menyelamatkan jiwanya. Aku perlu keinginan mutlak, biarkan aku pergi dan tidak boleh diganggu oleh siapapun, ucap Zhang Xuan berkata begitu. Baiklah, siap. Akhirnya Zhang Xuan masuk ke dalam ruangannya. Terlihat tanaman yang sebelumnya atau Soul Rose Grass Racing ini yang sudah ditanam oleh Zhang Xuan sudah tumbuh. Rumput ini akhirnya tumbuh, tapi berdasarkan instruksimu Huseng, aku yakin punya kesempatan lebih tinggi untuk membangunkan Lu Chong jika aku harus membagi sebagian jiwaku dan membakarnya bersamaan dengan ini. Sambil memegang rumput itu, dia mengkultivasikan dirinya bersama rumput itu lalu membelah. Selama aku bisa menghemat Lu Chong dan pasti sepadan berapapun biayanya, akhirnya padatkan. Zhang Xuan menggunakan kultivasi jiwanya dan begitulah bergabung. Akhirnya dupa pun didapatkan dari tanaman rambat itu. Bagus sekali, aku berhasil. Dupa yang sudah didapatkan lalu dibakar, lalu ditempelkanlah ke jidat si Lu Chong yang sedang sekarat. Lalu Zhang Xuan berkultivasi di dekatnya. Kembalilah jiwa meninggalkan surga karena penderitaan di negeri asing. Dia mengucapkan beberapa mantra. Kenapa berkeliaran di negeri yang jauh, padahal di sinilah tempatmu berada? Kembalilah wahai sang jiwa. Kembalilah saja ke tanah tempatmu berasal. Tidak ada tempat di dunia lain di mana tempat kau dapat beristirahat. Itulah yang dia lakukan. Lalu tiba-tiba saja aura-aura dewa kematian keluar dari tubuh Zhang Xuan. Nyanyian yang memanggil jiwa, ya, ucap Zhang Xuan. Dia akan bangun atau tidak itu tergantung pada hal ini. Heavenly Soul Art, Lu Chong, gurumu datang untuk menyelamatkanmu. Zhang Xuan keluar dari tubuhnya menjadi hantu kembali. Lalu dia masuk ke dalam kesadaran Lu Chong. Dia mencarinya Lu Chong yang sedang tidak sadarkan diri. Di mana Lu Chong? Di mana jiwanya? Lalu dia menemukan sesuatu yang sangat besar. Rupanya sesuatu yang sangat besar itu adalah Lu Chong. Lu Chong tumbuh menjadi sangat besar. Ini bukankah terlalu besar? Lu Chong, aku tidak menyangka jiwamu sekuat ini, bahkan lebih kuat dari Transcendent Soul Power 4. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Dia ada di tingkat Grandmaster saat tidak sadarkan diri. Lalu bagaimana dia bisa memiliki jiwa sekuat ini? Mungkinkah ini adalah Acquired Psyche? Jika itu benar, saat ini dia bangun dari tidurnya pasti akan lebih kuat dari kultivasiku saat ini.
Baiklah, hei Lucong, aku gurumu, aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Namun di sana Zhang Xuan tidak berhasil untuk membangunkan jiwa dari Lucong. Sementara itu kita akan dipindahkan keluar. Orang-orang yang kemarin datang ke rumah Zhang Xuan, dia melapor orang yang baru saja memperoleh guru terpelajar bintang 4 tidak pantas memegang surat Master Kung. Itu benar. Jika dia bersedia menyerahkannya, kita dapat tidak mau menginterogasi dan menyalakan api. Dari mana dia mendapatkan surat itu? Jika dia terbukti melanggar kode etik terpelajar dan mencuri barang milik orang lain, maka ia harus dihukum. Tenanglah semuanya, ucap Master Luo. Berdasarkan dari perlakuan kepala pelayannya pada kita, nampaknya dia tidak takut pada kita, bahkan memandang rendah. Bukankah itu aneh? Ya, itu aneh, tapi bukankah itu karena dia didukung oleh pavilion guru terpelajar semuanya? Dia tidak tahu kalau masalah surat Master Kong sudah bocor. Tentu saja dia percaya diri. Nama si rambut putih juga berkata, menurutku karena demonic Beast King itu memang kuat, bisa melawan transcender level 5. Dia punya bis dan juga berada di kota kerajaan Myriad. Dia tidak akan layak menjadi kepala pelayan guru terpelajar jika dia tidak memiliki harga diri sebesar itu. Tuan Lu berkata, ya benar tentang Zhang Xuan, aku telah mengirim orang untuk melihatnya belakangan ini. Selama ini beberapa hari terakhir ku dengar Zhang Xuan itu belum genap berusia 20 tahun. Dia baru saja lulus ujian guru terpelajar bintang 2 bulan lalu meningkat dengan pesat begitu saja. Tentu saja semua ini penting bagiku untuk menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya agar dia bisa mengejutkan semua orang. Sambil dia terus berkata, kurasa guru terpelajar bintang 4 mungkin langsung lawan Master Pavilion Kang, bahkan Jun Rohan selama babak seleksi. Bukankah kalian semua penasaran dengan gurunya? Siapa gurunya? Guru dari guru terpelajar Zhang Xuan. Mereka tidak tahu kalau gurunya adalah guru Yang Xuan, yaitu si dukun alias Zhang Xuan itu sendiri. Berdasarkan informasi yang kumiliki, Zhang Xuan adalah guru terpelajar ya bintang 2, lalu gurunya adalah Yang Xuan. Orang yang bernama itu memiliki half 5 star. Itu sama saja dengan kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Monster Sekte Luhong, apa pendapatmu mengenai ini? Berdasarkan informasi yang kumiliki, sepertinya Yang Xuan ini tidak ada di kota kerajaan Myriad, tapi menghindari hal itu. Tapi kurasa aku juga tidak tahu apa yang harus kulakukan. Namun di sana Luhong akhirnya berkata, baiklah kita pergi saja mengambil surat itu sekarang, lalu kita akan mendiskusikan siapa yang akan menerimanya nanti. Sebelum itu kita harus bersatu, kalau tidak aku khawatir semua kerja keras kita akan sia-sia. Siap kalau begitu semuanya, kalau begitu ayo kita pergi. Mereka pun memutuskan untuk pergi melabrak Zhang Xuan di rumahnya kembali. Ayo kita pergi dapatkan harta karun dari guru terpelajar Zhang, lalu kita akan bicara lagi nanti. Oke, hurra. Mereka pun pergi. Lalu di sana, di mana guru terpelajar Zhang? Seseorang menanyakan Zhang Xuan. Tuan muda sedang mengobati Tuan Lucong, jadi jangan mengganggunya sekarang. Orang-orang itu mundur karena waktu, tapi sekarang guru terpelajar Zhang ada di sini dan orang-orang itu pasti kembali. Akhirnya Aki yang berkata itu benar. Jika masalah ada di sini, maka kita tidak takut pada orang-orang itu. Guru terpelajar yang beberapa peringkatnya sebagai guru terpelajar. Selain itu, Master Su juga berkata, gurunya guru Zhang itu sebenarnya siapa? Dia bertanya begitu. Namun di sana Aki juga berkata, aku juga tidak tahu, tapi tidak ada yang lebih kuat darinya. Dia tidak bisa menyelesaikan semuanya. Tapi berdasarkan apa yang guru terpelajar Su dan guru terpelajar Ling katakan padaku, setidaknya dia itu bintang 6. Hah? Bintang 6? Syarat untuk menjadi guru terpelajar bintang 6 adalah menjadi transcendent 9. Jika dia lebih dari itu, bukankah dia lebih sangat kuat dari semua orang yang ada di sini? Itu benar, aku mungkin tidak menghabiskan banyak waktu dengan master, tapi tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Contohnya jiwaku yang terluka, asalkan dia bersedia membantumu, itu pasti akan segera sembuh. Di sana Aki yang berkata, jangan khawatir, tapi jangan terlalu berharap padanya, mengingat status master dia akan membantu siapapun dengan mudah. Guru Su berkata, "Sei, cepatlah kemari!" Teriakan begitu saja terdengar dari rumah Zhang Xuan. Ada apa? Semuanya terkejut. Ada apa? Tuan muda kami sedang mengasingkan diri. Lalu rupanya itu adalah orang-orang yang kemarin datang lagi. Pengasingan, ucap si rambut putih. Aku yakin dia tidak berani menyapa kita setelah melanggar kode etik guru terpelajar. Bacot, ngomong apa yang kau lakukan? Ucap Akyang, apa kalian tahu siapa tuan muda kami? Namun di sana Akyang ditekan oleh aura yang sangat kuat. Dasar lancang, sak, dah. Di sana Master Su, dia berkata, guru terpelajar Sang adalah orang yang baik dan jujur, tidak mungkin dia melanggar kode etik guru terpelajar. Jangan seenaknya menuduh begitu. Memangnya kau ini siapa? Sambil mengeluarkan auranya, dia akan menyerang guru Su. Siapa yang memberimu hak untuk bicara?
Dar, ledakan terjadi. Burusu sepertinya terkena ledakan itu. Di sana demonic kinky atau naga mulai melihat kejadian itu. Itu dia bis yang itu masih ingin melawan. Namun bis itu, baiklah kalau begitu kita akan melawannya. Mereka berdua akan melawan naga bis kinky. Beberapa ledakan api dikeluarkan, lalu energi seperti tali pun dikeluarkan. Esensi trap, Flaming Craig. Lalu naga itu pun terkena serangannya, dan ternyata naga itu berhasil ditaklukkan oleh para master guru terpelajar itu. Apa yang kalian lakukan? Ucap Akyang yang terluka. Ini adalah pertama kalinya ya Akyang dibuat babak belur setelah sebelumnya oleh Zhang Xuan sendiri. Selain itu dan setelahnya Akyang tidak pernah babak belur lagi. Ini adalah pertama kalinya kita melihat Akyang dibuat babak belur oleh orang lain selain Zhang Xuan. Mereka semua bertanya, apa yang kami lakukan? Cepat bawa Zhang Xuan kemari. Jika kau tidak ingin mati, Zhang Xuan kemari. Jangan bilang tidak untuk memperingatkanmu. Di sana Mr. Luo berkata, memang benar bahwa pavilion terpelajar berkata bahwa kami tidak boleh merugikan warga sipil. Tapi dengan identitas kami untuk menyingkirkan kepala pelayan dan beberapa murid, bahkan meskipun kantor pusat menyelidiki hal ini, tidak akan banyak yang percaya. Namun di sana Akyang dengan tegas berkata, sudah aku bilang, Tuan Muda sedang mengasingkan diri saat ini. Dia telah secara khusus memintaku untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Jika kalian benar-benar ingin bertemunya, silakan datang besok. Bacot, karena kau yang meminta ini. Jangan salahkan diriku karena aku kejam padamu. Ucap Master di sana menembakkan pistolnya. Kecak, dar. Ya begitulah Akyang benar-benar kepayahan. Sepertinya dia bakal mati di episode ini. Dulu-duluku setelah beratus-ratus chapter dia terlalu OP dengan kepedeannya. Akhirnya seseorang membuatnya menyadari siapa dia sebenarnya. Yang lainnya pun melihat hal itu. Para murid benar-benar marah. Saudara Kyang, saudara Kyang, bangsat, bagaimana bisa kalian bisa bersikap seperti ini? Lalu Sheng Feng pun maju dengan tombaknya. Lalu di sana ada si Yanto juga. Lalu si rambut putih yang saya lupa namanya, dia juga maju. Hayah, rasakan ini, demonic tombak. Dasar tidak tahu diri, ucap orang-orang di sana dengan kecerak. Dar, ledakan terjadi. Rupanya para master ini benar-benar OP. Sebelumnya kita tidak diperlihatkan keopeannya karena mereka dihina-hina oleh Akyang, tapi rupanya mereka benar-benar OP. Bangunan di sana pun bahkan sampai terbelah. Mereka benar-benar mengobrak-abrik markas Zhang Xuan. Di sana Master Luo berkata, kami tidak punya banyak kesabaran. Jika tidak mau keluar maka kami akan masuk dan mencarinya. Di sana Akyang tetap kekeh memegang celana dari Master Luo. Sudah ku bilang Tuan Muda sedang mengasingkan diri, tidak seorang pun boleh mengganggunya. Di sana Master Luo berkata, kau hanyalah seorang kepala pelayan. Jika kau benar-benar ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah aku membunuh beberapa orangnya, aku rasa dia akan keluar sendiri, ucap Master Luo. Baiklah kalau begitu. Dia menyingkatkan tangannya lalu mengalirkan aura ki ke dalam tangannya. Saat dia akan menyerangnya, tiba-tiba saja ada ledakan ki terjadi di pinggirnya. Dah, Master Luo, apa maksudnya ini? Guru terpelajar yang merupakan guru terpelajar Myriad dari kota Myriad datang ke tempatnya melukai pelayan muridnya. Lalu apa berarti kau berencana untuk mulai perang dengan kerajaan Myriad? Rupanya itu adalah Master Su atau master dari segala master guru terpelajar ya, bersama sang Master Beast, saya lupa namanya, pokoknya Master Beast lah. Master Su berkata, guru terpelajar Zar itu adalah guru terpelajar dari kerajaan Myriad. Apa kau tahu di mana tempatnya? Memulai perang, apa maksudmu Master Kang? Master Su, terlalu berlebihan. Alasan kami melakukan ini adalah karena kami menerima permintaan untuk menyingkirkan sampah guru terpelajar ini. Ini tidak ada hubungannya dengan guru terpelajar kerajaan Myriad, ucap Master Luo. Apa? Menyingkirkan sampah? Ucap Master Kang atau Master Su. Apa maksudnya itu? Seorang datang pada kami bahwa berkata Guru Zhang mengambil harta karun miliknya, dia bahkan membunuh keluarganya saat memusnahkan kerajaannya. Guru Zhang, dia sudah melanggar hukum menyebabkan kekacauan dari seseorang tanpa izin dari pavilion terpelajar. Jadi sebagai guru bintang 5, apa kau mengatakan bahwa kami tidak punya hak melakukan itu? Di sana dia berkata, benarkah itu? Merampas harta seorang, aku rasa masalah itu tidak sederhana itu. Namun di sana dia menunjukkan si kakek tua yang buntung tangannya.
Kenapa kalian tidak percaya padaku? Silahkan, ada korbannya di sini. Dia bisa menceritakan padaku. Cucuku Dingmu dibunuh oleh Zhang Xuan dan kerajaan Xuan Yu diambil oleh rakyatnya juga, bahkan lenganku dipotong olehnya. Sekarang aku menjadi seperti ini. Dia merampas segalanya dariku. Alasan dia melakukan semua ini gila karena sebuah harta karun yang itu surat master dari Kong. Apa? Surat master Kong? Apapun selama itu berhubungan dengan Master Kong itu akan sangat berharga. Kau mengada-ngada. Itu adalah Seyeng yang mendengar hal itu. Ya, cucumu lah yang mengambilnya dengan paksa. Jangan sembarangan, tutup mulutmu. Lalu dia pun mengecekik Seyeng. Berhenti, apa yang kau lakukan? Ini bukanlah apa-apa. Aku tidak ingin bicara, saya omong kosong saat kami sedang berdiskusi. Seyeng, Seyeng. Lalu yang lain pun berteriak begitu. Jadi Master Pavilion Kang, apa kau mendengarnya? Apa yang kami katakan tadi? Sebagai guru terpelajar bintang 4, ini pasti mudah bagimu untuk membedakan di mana Ding Hong dan mengatakan sebenarnya atau tidak. Raja Ding Hong berlengan satu, kata-katanya mungkin agresif, tapi kemarahannya datang dari lubuk hati, ucap Master Sukong. Terpelajar yang membunuh cucu dan memusnahkan kerajaannya hanya untuk mencapai murad surat Master Kong. Surat Master Kong itu suatu yang sangat memikat bagi guru terpelajar. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa menahan godaannya, ucap Master Su. Aku yakin bukankah itu seluruh ceritanya? Menyelidikinya, kita harus menyelidikinya. Apa maksudmu? Kita harus melakukan itu. Kita bisa membawanya keluar saat melihat ada surat Master Kong padanya. Bukankah itu akan membuat semuanya menjadi jelas jika ada atau tidaknya? Ya, soal itu. Baiklah kalau begitu, bawa saja Zhang Xuan kemari, ucap Lu Master Huo. Aku berencana untuk membuat dia menunggu di sini, namun tiba-tiba saja seseorang berkata, mengambil harta milik orang lain secara paksa. Kau membenarkan penjarahanmu dengan kebohongan terang-terangan. Sekarang aku paham sepenuhnya guru-guru hebat apa yang kalian banggakan dengan di kekaisaran Huan Yu ini. Ternyata itulah Zhang Xuan yang sudah menjadi Yang Xuan atau dukun. Sang guru OP sudah hadir di sana. Terbang. Apakah dia berada di level sign? Mereka hanya yang sudah melampaui level sign ke-8 dan transcendent alam ethereal trading lah yang dapat menginjakan udara tipis lalu naik. Untuk benar-benar terbang, mereka setidaknya harus berada tingkat transcendent 9 atau bahkan half sign. Mereka pun semua kaget. Kekuatan ini aku bisa merasakannya. Dia sudah melampaui half sign, mungkin saja sign yang baru lahir atau mungkin seorang sign sejati. Bahkan kerajaan Han Yu pun tidak punya elit sekaliber ini. Kenapa dia muncul di tempat ini? Dan juga kalau dilihat dari kata-katanya, dia melindungi Zhang Xuan. Lalu semuanya pun berlutut. Ketua, Master Ketua, Old Master, mungkinkah orang ini adalah guru terpelajar yang senior? Adalah salah paham tentang itu, tapi di sana Master Luo yang ketakutan karena dia menuduhnya, namun di sana Zhang Xuan salah paham. Dia tidak memberikan ampun kepada Master Luo dan kecak. Ditusuklah dia dengan aura yang dimiliki oleh Zhang Xuan. Dia mampu menekanku. Aku batuk darah hanya dengan jiwanya, menyebabkan aku tidak bisa naik tingkat selama sisa hidupku. Mungkinkah ini adalah kekuatan dari sebuah orang sains sejati? Di sana Zhang Xuan berkata, aku Yang Xuan selalu menjalani kehidupan tanpa beban dan jarang melibatkan diri dengan urusan dunia. Sedangkan untuk urusan juniorku, aku terlibat di dalamnya. Aku juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Apa menurutmu aku orang yang bisa diabaikan hanya karena itu? Kau bahkan datang jauh-jauh ke sini untuk menimbulkan keributan besar. Di sana Master Luo berkata, aku tidak berani melakukan itu. Sambil berlutut dia berkata, sial, siapa bilang kalau monsternya hanya bintang 5 bintang? Dia sudah sign, anjing, aku benar-benar ditipu. Bahkan guru terpelajar bintang 6 saja tidak sekuat ini. Kalian buat keributan di depan pintu rumahku. Jika aku tidak muncul, bukankah kalian akan membunuh kepala pelayan dan murid-muridku? Dasar brengsek kalian ini. Namun di sana Master Luo beralasan, kami tidak tahu kalau mereka ada hubungannya denganmu, jadi kami minta maaf atas kekasaran yang itu. Kau tidak tahu kenapa kalian marah dan agresif tadi. Sebenarnya kalian ini punya waktu luang banyak atau tidak sih? Ayolah, ini tentang Din Hong. Dia mendatangi kami berkata bahwa harta karun keluarganya diambil oleh guru terpelajar Zhang. Jadi surat itu ya, surat Master Kong, inilah yang kalian cari. Ini ada bersamaku. Kau menginginkannya? Benda ini milik muridku Lucong. Apa kau tahu? Namun cucunya Din Hong yang Dimu itu menyukainya dan membuatnya koma. Lalu dia untuk mengambil benda ini, dia membuat muridku koma. Apa kalian tahu? Karena itulah Zhang Xuan bunuhnya serta mengambil alih kerajaan Yan Xuan. Dia bahkan mematuhi peraturan dengan menghancurkan pavilion guru terpelajar, menyelesaikan semua ujian yang perlu diperlukan. Namun kenapa kau berkata bahwa hal itu merupakan pelanggaran kode etik? Di sana Master Luo berkata, aku tidak tahu kalau itu yang terjadi. Sebagai seorang guru terpelajar, kau tidak hanya gagal membedakan mana yang benar dan salah, tapi
kau tertarik dengan master atau peninggalan dari Master Kong, aku nyatakan kau bersalah. Lalu dia pun menunjukkan dan bersiap-siap untuk menghadapi Master Lo. Dia memusatkan aura ki-nya di jari, lalu Master Bai, kau menyerang kepala pelayan dan Spirit Beast, mengabaikan kehormatan guru pelajar yang lalu kalian akan menerima ganjarannya. Di sana Master Bai juga berkata, itu, tolong maafkan aku. Sedangkan yang lainnya, aku akan membiarkan diri kalian ditutup mata oleh kebohongan, menyalahgunakan wewenang kalian untuk memenuhi keserakahan kalian sendiri. Aku nyatakan kalian semua bersalah, kami juga, dan kau bersedia membela penolongmu di saat seperti ini. Aku baru saja memeriksa jiwamu terluka dan membatasi kultivasimu. Jika kau mengakuiku sebagai gurumu, aku akan membantumu, ucap Zhang Xuan kepada Master Su. Master Sue ya, ini Master Tabib atau Master Herbal. Di sana dia langsung berlutut. Ya, baiklah, aku akan mengakuimu sebagai guruku. Aku Sue Yao bersedia menjadi muridmu, guru terpelajarian. Aku akan mematuhi perintahmu, tidak akan pernah mengkhianatimu. Lalu dia pun, baiklah kalau begitu. Lalu Zhang Xuan menggunakan jarum aku punturnya, kecerak, ting, dar, soul impression. Lalu Master Su berkata dalam hati, teknik ini tidak hanya menyembuhkan luka jiwaku, bahkan membantuku maju ke alam kosongan spirit. Di sana Master Su benar-benar sangat berterima kasih dengan apa yang terjadi. Terima kasih guru terpelajar yang, terima kasih. Di sana Master Luo juga berkata, mungkinkah yang tadi sebuah soul impression? Soul impression membutuhkan penguasaan jiwa yang sangat tinggi. Selain soul oracle, seorang setidaknya harus menjadi guru terpelajar 7 untuk mendapat melakukan itu. Orang ini mampu melatar terbang, artinya sangat mungkin dia juga guru terpelajar bintang 7. Dan kau Demonic Beast Kinky dengan setia melindungi pemilikmu dan tidak pernah mundur dari bahaya. Aku sangat mengagumkan, ucap Zhang Xuan. Dia pun menyembuhkannya dengan kekuatannya. Cing der, udah begitu saja. Si naga pun sembuh, sehat walafiat kembali. Alam konsonan spirit 5 lan transcendent. Yang lain pun kaget, apa seperti biasa. Yang lain kena mental dengan kekuatan yang sangat OP. Dia naik hanya karena silver true essence, beberapa murnikah true essence yang dimiliki orang ini. Mungkinkah dia sebenarnya guru bintang 6? Lalu tidak, mungkin dia bintang 7. Tidak, mungkin dia bintang 8, ucap orang yang lain. Lalu sana semuanya berlutut, senior, kami mengaku bersalah, kami bersedia menerima segala bentuk hukuman, tolong maafkan kami. Mereka berlutut. Aku ada baiknya kalian bersedia mengakui kesalahan kalian. Kalian berdua menyerahkan batu spiritual yang ada, dan kalian boleh pergi. Berapa banyak batu spiritual yang miliki? Sedangkan untuk Master Sekte Luo dan Master Sekte Bai, kalian telah menghina kepala pelayanku dan melukai juniorku. Aku sendiri bahkan tidak ingin merepot-repot melakukan apapun. Tolong akhiri saja dirimu sendiri. Apa? Mengakhiri diri sendiri? Kau pikir hukumannya beberapa pukulan keras? Kami memang pantas menerima hukuman seperti itu karena menyinggung guru pelajar berpangkat tinggi. Tapi jika kami bunuh diri, itu akan menjadi akhir dari hidup kami. Tidak ada jalan untuk kembali. Jika tidak Anda bersedia melakukan ini karena status Anda, maka Anda permisi. Kau ingin membunuh diriku sendiri, bermimpilah. Aku terbaik Kazi, tidak mungkin melakukan hal seperti itu, ucap Master Bai. Aku akan pergi, ucap Master Bai, karena aku tidak mau melakukannya. Jadi alasan aku keluar dari sini mengingat betapa luasnya dunia ini. Aku yakin bisa menemukanmu lagi nanti. Aku akan balas dendam nanti. Master Lo melihat itu. Dia melarikan diri di depan seorang guru terpelajar bintang 8. Itu sangat berbahaya. Tolol dia mah. Di sana kecerak, ceng, aura-aura seperti alien muncul di atas kepala Master Bai, dan begitulah dia terkena ledakan aura tersebut dan menghilang begitu saja. Di sana Zhang Xuan berkata, aku hanya berkata kau terlalu malas untuk melakukannya. Pernahkah aku bilang aku tidak akan melakukannya karena statusku sendiri? Di sana Tuan Lo kena mental, kuat sekali. Kekuatan teknik itu lupakan tentang Master Sekte Bai. Tidak mungkin aku bisa lari dari itu meskipun aku berjumlah 10 orang. Di sana Master Beast juga berkata, apaan itu teknik bertarung atau sebuah item? Lalu Master Sukang juga berkata, guru terpelajar yang itu terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat bagaimana dia melakukannya, bahkan dengan penglihatanku. Sementara itu muridnya Zhang Xuan yang sepertinya dia menyadari tentang sesuatu. Yang tadi itu. Namun di sana Master Luo yang sudah menyadari kelemahannya. Guru terpelajar yang, aku sudah serakah saat aku mendengar tentang suara Master Kong. Aku lupa tentang posisiku sebagai guru terpelajar. Aku memang pantas mati, tapi aku berharap guru yang akan mengejar sekte Fleeting Call dan murid-muridku setelah bunuh diri, mereka tidak bersalah lagi pula. Aku tidak punya tujuan lain. Yang kulakukan hanya ingin memperkuat diri, lalu ingin menyerahkan pada murid-muridku. Sampai berlutut ya begitu.
Di sana Zhang Xuan, mengingat kau juga telah ditipu oleh orang lain, aku bisa mengampuni nyawamu, tapi kau juga harus memberiku semua batu spiritual yang kau punya. Hah? Batu spiritual? Dia pun bingung. Cuma itu saja. Ternyata semua ini bisa diselesaikan dengan duit. Zhang Xuan yang mata duitan menyelesaikannya dengan duit. Begitu saja. Master Luo berkata, cuma itu saja yang harus kulakukan. Ya, sebenarnya aku punya beberapa sih, sekitar 150 batu spiritual tingkat menengah. Kau bisa memberitahuku bahwa hidupku setara dengan itu. Aku sebenarnya bagaimana ya? Aku sedih atau senang mendengar ini. Namun di sana Zhang Xuan berkata, jika kau tidak mau, maka cepat bunuh diri aja. Tidak, aku bersedia menyerahkannya. Hanya saja aku tidak punya batu spiritual di tubuhku sekarang. Semuanya berada di rumah. Akhirnya semua pun selesai begitu saja. Guru terpelajar yang ini merupakan semua batu spiritualku. Bahkan baiklah semuanya. Ucap Zhang Xuan, kalian semua boleh pergi. Pastikan untuk memeriksa semuanya mulai dari sekarang. Jangan biarkan keserakahan menguasai kalian. Akhirnya semua pun pergi. Jika dia tahu bahwa nyawanya bisa diselamatkan batu spiritual, kurasa Master Bai tidak akan mati begitu aja. Konyol sekali Master Bai, kasihan Master Bai, ucap orang-orang di sana. Ya, dan sekarang dia bahkan tidak tahu kalau dia sudah meninggal. Tolol banget Master Bai mah. Informasikan pada semua orang untuk tidak menyinggung guru terpelajar Zhang dan murid-muridnya, atau kita semua dalam masalah. Sambil melihat ya bekas ledakan untuk menghabiskan si bayi itu. Guru terpelajar yang bukan seorang yang bisa kita lawan, bahkan kerajaan Huan Yu, kerajaan Huangyan pun tidak akan mampu melakukan itu. Sambil bersipitkan mata, lupakan statusnya hanya dengan kultivasinya saja di antara semua kerajaan dia sudah tak terkalahkan. Baiklah semuanya, ucap Zhang Xuan, terima kasih atas bantuan kalian. Kalau begitu aku akan pergi dulu ya, ucap Zhang Xuan yang sudah ingin pergi dari sana. Dia pergi dengan kerennya, terbang ke atas seperti Goku. Elit seperti itulah yang disebut elit sejati. Sebagai guru terpelajar, dia tingkat tidak pernah menunjukkan kekuatannya di depan umum, tapi sekali dia menunjukkan kekuatannya benar-benar OP banget. Selain rasa hormat dan kagum, aku tidak tahu apa lagi yang harus kurasakan padanya. Namun di sisi yang lain, Zhang Xuan benar-benar capek banget. Anjing, capek banget anjing. Benar-benar aku sudah memainkan semua trikku. Tidak ada hal yang terlalu bagus. Banyak bermain-main, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lalu saat semua itu terjadi, Zhang Xuan pun tiba-tiba jatuh. Tindar, semua pun kaget. Hah? Apa tadi barusan ada sesuatu yang jatuh? Entahlah, mereka tidak lihat tentang kejatuhan Zhang Xuan. Zhang Xuan yang jatuh ke tanah. Rupanya dia tidak jatuh ke tempat biasa, tapi dia jatuh di suatu tempat. Kenapa aku jatuh begitu saja, ucap Zhang Xuan. Dan begitulah di depan Zhang Xuan sudah berdiri perpustakaan Heavenly Path yang ada di chapter awal. Kini muncul lagi. Bagaimana aku sampai di sini, ucap Zhang Xuan yang sudah berada di perpustakaan Heavenly Path. Namun peringatan muncul dari sistemnya. Peringatan library Heavenly Path akan maintenance mulai saat ini, dan sistem library Heavenly Path akan ditutup mulai saat ini. Tanggal pembukaan akan diumumkan lagi nanti. Hah? Kenapa sistemnya error? Zhang Xuan pun begitu bertanya-tanya, apa aku terlalu banyak bermain-main sampai sistemnya error? Dan begitulah. Akhirnya season 1 pun selesai, tamat. Wah, tidak terasa ya, 6 bulan sudah berlalu sejak pertama kali saya bahas kehidupan anak perpus ini, dan akhirnya season pertama tamat juga. Infonya katanya nanti bulan Agustus itu akan sih keluar season keduanya, tapi saya juga tidak tahu pasti, tergantung autornya atau komikusnya. Tapi yang jelas begitu keluar, yang pasti saya akan bahas juga karena sudah tanggung dengan keopean si Zhang Xuan ini. Ya udah, segitu aja. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang sudah like, lalu yang sudah berlangganan. Untuk komik-komik yang lainnya mungkin akan sedikit sulit saya uploadnya karena keterbatasan kuota ya. Kita masih punya beberapa komik yang masih menggantung, atau mungkin bagi teman-teman yang mungkin ingin menyumbangkan beberapa untuk tambahin saya beli kuota, silahkan scan barcode di bawah atau masuk ke deskripsi, ada Saweria dan traktir. Di situ kalian bisa komen part yang mana yang mau dilanjutin atau komik yang mana yang mau dilanjutin. Ada Demon Tombak yang masih menggantung, lalu rank C overpower, balas dendam sang kerangka abadi, lalu berikutnya ada Murim, iblis versus alien dan semesta. Segitu aja mungkin dari saya.
selaku admin saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.